Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ingrid Istiana Fitria. Di sini saya dari Prodi Otomasi Perkantoran, dan saya akan membahas sedikit tentang yang pertama, jurnal umum, yang kedua, buku besar, yang ketiga, neraca saldo, dan yang keempat, cara menjurnal penyesuaian. Nah, kita lanjut kepada soal yang pertama. Saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu. Nah, Pak Rudi baru saja mendirikan sebuah perusahaan taksi. Berikut adalah transaksi-transaksi yang terjadi selama bulan Oktober 2018. Tanggal 2, Pak Rudi memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai sebesar 100 juta dan sebuah mobil sedan yang bernilai 70 juta sebagai setoran modalnya. Tanggal 5, dibayar sewa kantor bulan Oktober sebesar 3 juta. Tanggal 6, dibayar iklan pada surat kabar lokal sebesar Rp850.000. Pada tanggal 8, diterima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari pertama sebesar 1.400.000. Pada tanggal 10, dibayar premi asuransi sebesar 6 juta. Premi asuransi ini berlaku sampai akhir tahun. 15, dibeli secara kredit sebuah peralatan ketik elektrik dari toko rembulan sebesar 4 juta. Dan tanggal 17, dibayar bensin dan oli untuk keperluan taksi sebesar Rp800.000. Selanjutnya yaitu pada tanggal 20. Diterima pendapatan sebagai hasil operasi selama 10 hari kedua sebesar 3.100.000. 22, disewakan taksi kepada PT ABC selama beberapa hari, dikirimkan tagihan ke perusahaan tersebut senilai 1.300.000. 23, dibayar ansuran utang kepada toko rembulan sebesar 3 juta. Tanggal 25, diterima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari ketiga sebesar 2.600.000. Tanggal 26, dibayar mesin dan oli untuk keperluan operasi taksi sebesar 1.100.000. Tanggal 28, diterima pembayaran dari PT ABC. Tanggal 30, dibayar gaji sopir sebesar 900.000 dan tanggal terakhir yaitu 31, Pak Rudi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.600.000. Dengan transaksi ini, kita diminta untuk yang pertama, membuat jurnal atas transaksi tersebut, yaitu jurnal umum. Yang kedua, kita disuruh atau diminta untuk membuat akun-akun T, yaitu buku besar. Buku besar ada dua, atau yang pertama itu bentuk T, yang kedua bentuk kolom. Kita disuruh untuk ini akun-akunnya, ada kas, utang usaha, asuransi dibayar di muka, peralatan kantor, dan lain-lain. Yang ketiga, kita disuruh menentukan saldo setiap akun dan menyusunnya ke dalam neraca saldo per 31 Oktober. Selanjutnya kita lihat jurnal umum. Nah, ini saya pakai HP karena backup-nya tidak bisa. Seperti soal yang pertama tadi, yaitu pada tanggal 2, Pak Rudi memulai usahanya dengan menyerahkan uang tunai sebesar 100 juta dan sebuah mobil senilai 70 juta. Kita masukkan keterangan di kas, di debit 100 juta, dan kendaraan sedan di debit 70 juta. Kenapa dimasukkan ke kas? Karena perusahaan menerima uang tunai. Jadi kita harus memasukkannya ke kas. Untuk penyeimbangnya yaitu kredit, kita masukkan ke dalam modal. Modal senilai 100 ditambah 70 berarti 170 juta modal di kredit. Kedua yaitu dibayar sewa kantor bulan Oktober senilai 3 juta. Yaitu kita debitkan beban sewa dan mengkreditkan kas senilai 3 juta. Yang keenam yaitu dibayar iklan pada surat kabar lokal senilai Rp850.000. Kita debitkan beban iklan karena kita membayar, jadi kita harus membebankan iklan di debit, dan kas di kredit senilai Rp800.000. 8, terima pendapatan, berarti kita mendapatkan pendapatan senilai 1.400.000. Kita jurnal kas karena kita menerima uang, dan pendapatan taksi senilai 1.400.000. Tanggal 10, premi asuransi sebesar 6 juta. Premi ini berlaku akhir tahun. Kita debitkan asuransi dibayar di muka, di debit 6 juta, dan kas di kredit 6 juta. Tanggal 15, secara kredit mesin ketik
dari toko rembulan sebesar 4 juta. Nah, karena kita membeli, kita mendapatkan peralatan, dan peralatan harus dimasukkan ke debit karena kita menambah aset. Menambah aset di debit peralatan kantor senilai 4 juta dan utang usaha karena kita belum membayar atau kredit 4 juta. 17, membayar bensin dan oli untuk keperluan operasi. Membayar bensin dan oli, kita bebankan bensin dan oli di debit dan kreditkan kas di kredit senilai Rp800.000. Tanggal 20, diterima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari, 3.100.000. Seperti tadi, nomor 8, kita debitkan kas karena kita menerima senilai 3.100.000 dan kreditkan pendapatan. Kenapa begitu? Karena saldo akun pendapatan, saldo normal pendapatan terdapat atau terletak di kredit dan kas terletak di debit. Jadi kita masukkan ke debit dan kredit senilai 3.100.000. Pada tanggal 22, disewakan taksi kepada PT APC dalam beberapa hari dikirimkan tagihan ke perusahaan tersebut. Maka kita debitkan utang usaha. Oh maaf, nomor 22. Kita debitkan utang usaha senilai 1.300.000 dan kita debitkan pendapatan taksi senilai 1.300.000 karena perusahaan belum menerima uang. Jadi kita masukkan ke piutang usaha. Nomor 23, dibayar asuransi utang kepada toko rembulan sebesar 3 juta. Kita masukkan ke utang usaha senilai 3 juta dan kas senilai 3 juta. Tanggal 25, diterima pendapatan jasa sebagai hasil operasi selama 10 hari ketiga sebesar 2.600.000. Kita masukkan ke kas dan pendapatan seperti tadi senilai 2.600.000. Dan selanjutnya yaitu tanggal 26, dibayar bensin dan oli untuk keperluan operasi taksi. Yaitu beban seperti tadi, tanggal 17, kita membebankan bensin dan oli senilai 1.100.000 dan kas karena kita mengeluarkan uang sebesar 1.100.000. Tanggal 28, diterima pembayaran dari PT APC. Nah, kan ini nggak ada nominalnya. Nah, tadi pada tanggal 22 nih kita mempunyai piutang usaha. Nah, pada tanggal 28 ini PT APC membayar. Jadi kita debitkan kas senilai 1.300.000 dari piutang tadi pada tanggal berapa ya? Pada tanggal 22 dan mengkreditkan piutang usaha. Piutang kredit kita sudah tidak membayar piutang usaha karena sudah dibayar pada tanggal 28 senilai 1.300.000. Pada tanggal 30 dibayar gaji sopir sebesar 900.000. Kita bebankan gaji di debit dan kas di kredit senilai 900.000. Dan kreditnya juga 900.000. Pada tanggal 31, Parudi mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi sebesar 1.600.000. Karena ini keperluan pribadi, kita debitkan yaitu prive, akun pribadi perusahaan. Maaf. Dan kita kreditkan kas karena kita mengeluarkan, perusahaan mengeluarkan uang sejumlah 1.600.000 rupiah. Di kredit juga 1.600.000 rupiah. Nah, ini adalah total dari debit dan kredit nilainya balance. Selanjutnya yaitu kita memasukkannya ke dalam buku besar. Buku besar kita kasih judul buku besar Oktober 2018. Kalau ada nama perusahaannya kita tulis di atasnya. Nah, yang pertama ada kas, kita sudah memasukkan pada tanggal 28, 20, 25, 28, 5, 6, 10. Kita sudah memasukkan semuanya ya. Dari jurnal umum kita dapatkan dan kita masukkan ke akun T sesuai dengan saldo yang tertera. Apakah debit atau kredit. Nah, ini sudah saya hitung.
Kas jumlah akhirnya yaitu Rp91.150.000. Dan juga piutang kedua pada tanggal 22 Oktober di debit 1.300.000 dan 28 Oktober di kredit 1.300.000. Kita lihat tadi PT ABC 1.300.000 dan membayarnya 1.300.000. Nah, maka kalau debit dan kredit sama, berarti saldo normalnya 0. Nah, akun kas biasanya nomor akunnya 111, tinggal kita menggunakan apa namanya, kayak kelompok nomor akun yang mana. Ya, biasanya ada 001, 111, 1111, pokoknya ada. Terus selanjutnya asuransi DMK nomor akun 113 di debit senilai 6 juta. Selanjutnya ada peralatan kantor nomor akun 121 pada tanggal 15 Oktober di debit senilai 4 juta. Selanjutnya kendaraan sedan. Saldonya di debit senilai 70 juta dan nomor akunnya 122, maaf. Nama akun utang usaha tanggal 23 di debit senilai 3 juta dan tanggal 15 di kredit senilai 4 juta. Maka saldonya 1 juta. Saldo normal utang usaha yaitu terletak di kredit. Sehingga kita mengurangkan 4 juta dikurangi 3 juta yaitu 1 juta. Karena saldo normalnya utang usaha di kredit. Nomor akunnya 211. Nama akun modal, nomor akunnya 311. Pada tanggal 2 Oktober tadi, pada saat memulai usahanya, dia mendatorkan 170 juta rupiah terletak di kredit. Nama akun Privo 312, nomor akunnya tanggal 31 tadi harus mengambil untuk keperluan pribadi, kita masukkan di debit senilai 1.600.000. Selanjutnya pendapatan taksi nomor akun 411, karena pendapatan sisa normalnya di kredit, maka kita masukkan di kredit semua karena juga transaksinya di kredit semua. Tanggal 8 senilai 1.400.000, tanggal 20 3.100.000, 22 1.300.000, 25 2.600.000. Maka saldonya kita tambahkan semuanya di total 8.400.000. Selanjutnya ada beban gaji nomor akun 511 30 Oktober di debit senilai Rp900.000. Dan selanjutnya nama akun beban sewa nomor akun 511 di debit 5 Oktober senilai 3 juta. Selanjutnya nama akun beban oli dan beban bensin dan oli nomor akun 512 di debit pada tanggal 17 Oktober senilai 800.000, 28 Oktober 1.100.000, maka totalnya yaitu 1.900.000. Dan juga beban iklan yang terakhir 6 Oktober di debit senilai Rp850.000. Nomor akunnya adalah 514. Selanjutnya yaitu kita memasukkan ke neraca saldo ya. Ini saya sudah buat. Seperti tadi saya bilang, kalau ada nama perusahaannya ditulis di atasnya, nama perusahaan contoh PT Marta Tilaar. Neraca saldo per 31 atau per Oktober 2018. Ini saya sudah memasukkan tadi kas Rp91.150.000, hutang usaha kosong tadi 1.300.000 kurangi 1.300-an. Kita debitkan lagi saldonya asuransi dibayar di muka 6 juta, 4 juta peralatan kantor, kendaraan sedan 1 juta,
modal habis 70, prive 1.600.000, pendapatan taksi 8.400.000, beban gaji 900, terus beban bensin oli 1.900.000, beban sewa 3 juta, beban iklan 850.000 rupiah. Dan jumlah total neraca saldonya yaitu 179.400.000 rupiah. Nah, selanjutnya yaitu soal yang kedua. Nah, di sini saya mendapatkan soal 3 sampai ke 3. Saya bacakan dulu soalnya. Nah, ini. Kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian per 31 Desember 2010. Nah, yang pertama yaitu kelengkapan yang bersisa 31 Desember 2010 menunjukkan 95.000. Peralatan disusunkan dengan tarif 3% dari harga pembelian. Tanggal 3, kendaraan disusunkan dengan tarif 3,5% dari harga pembelian. Tanggal 4, gaji karyawan yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2010 sebesar Rp1.555.250. Tanggal 5, sewa dibayar tanggal 1 September 2010 untuk 1 tahun. Tanggal 6, iklan yang telah diterbitkan dalam harian ini pada bulan Agustus sebesar Rp122.000. Tanggal 7, premi asuransi sebesar Rp105.500. Tanggal 8, bunga yang belum dibayar sebesar Rp85.500 pada tahun 2010. Dan pada tanggal 9, berdasarkan catatan perusahaan memperoleh pendapatan pada bulan Juli 2010 yang belum dicatat sebesar Rp235.425. Nah, kita diminta untuk membuat jurnal penyesuaian atas transaksi tersebut. Nah, mari kita bahas bersama-sama ya. Pembahasan. Saya ini aja ya. Nah, ini perlengkapan yang bersisa tanggal 31 Desember 2010 menunjukkan 95 juta. Nah, karena ini ada neraca saldonya, di neraca saldo tertera perlengkapan senilai Rp150.000. Nah, di sini tersisa Rp95.000. Maka caranya adalah ini. Perlengkapan di neraca saldo kita tulis senilai Rp150.000 dikurangi tadi yang bersisa Rp95.000. Jadi 150 dikurangi 95 yaitu Rp55.000. Nah, kita bebankan beban perlengkapan senilai Rp55.000 dan kreditkan perlengkapan senilai Rp55. Kenapa kita membebankan? Karena di sini tertera perlengkapan yang bersisa senilai menunjukkan 95.000. Dan juga di sini juga pendekatan neraca. Karena kalau pendekatan neraca berarti kita harus membebankan terlebih dahulu baru kita memasukkan akun perlengkapan. Yang kedua yaitu soalnya peralatan disusunkan dengan tarif 3% dari harga pembelian. Lalu caranya ini kedua 3% dari harga pembelian yaitu peralatan senilai 4 juta. 3% dikali 4 juta sama dengan 120. 120 kita jurnal seperti tadi karena karena peralatan dulu, pendekatan dengan neraca. Jadi kita harus membebankan terlebih dahulu beban penyusutan peralatan dan akumulasi penyusutan peralatan. Beban di debit, akumulasi di kredit senilai tadi Rp120.000. Dan soal ketiga yaitu kendaraan disusutkan dengan tarif 3,5% dari harga pembelian. Nah, maka caranya adalah begini. Tadi nomor 2, 3,5% dikali 15 juta sama dengan Rp525.000. Maka jurnalnya 15 juta itu dilihat dari neraca saldo ya. Maka
kita bebankan penyusutan kendaraan dan akumulasi penyusutan kendaraan di debit senilai Rp525.000. Dan juga keempat, yaitu gaji karyawan yang belum dibayarkan. Biasanya tuh ini sudah, kita tidak usah melihat dari neraca saldo, karena di sini yang belum dibayarkan, berarti kita sudah bisa melihatnya itu sebagai utang atau beban, ya utang. Beban, kita bebankan gaji di debit senilai Rp1.555.250 dan mengkreditkan utang gaji di kredit senilai Rp1.555.250. Nah, soal selanjutnya yaitu pada tanggal 5, sewa dibayar pada tanggal 1 September 2010 untuk 1 tahun. Nah, caranya yaitu beban sewa, karena di sini neraca saldonya tertera, sewa diterima di muka, sewa dibayar di muka tertera. Jadi kita caranya 4 kali 12. Kenapa bisa 4? Karena di sini soalnya 1 September. Kita menghitungnya berarti September, Oktober, November, Desember. Berarti 4 bulan. 4 bulan per 12 dikali sewa tadi yang ada di neraca saldo. Ya, 600.000 berarti 600 dikali 4 dibagi 12 berarti hasilnya Rp200.000. Rp200.000 berarti jurnalnya adalah beban sewa senilai Rp200.000 dan sewa dibayar di muka senilai Rp200.000. Selanjutnya yaitu tanggal 6. Iklan yang telah diterbitkan harian kini pada bulan Agustus sebesar Rp122.000. Kita tidak usah mencarinya karena ini sudah diterbitan, berarti ini menjadi beban, dan jurnalnya yaitu kita bebankan beban iklan di debit senilai Rp122.000 di debit dan iklan dibayar di muka di kredit senilai Rp122.000. Nah, soal selanjutnya yaitu premi asuransi sebesar Rp105.500. Maaf. Nah, karena ini asuransi dan di neraca saldo juga terdapat beban asuransi, maka kita lihat caranya. Berarti ini pendekatan laba rugi. Nah, ini. Berarti beban asuransi yang terdapat di neraca saldo kita kurangi yang ada di transaksi, yaitu Rp120.000 dikurangi Rp105.500.500 sama dengan Rp14.500. Nah, soal selanjutnya yaitu bunga yang belum dibayarkan sebesar Rp85.500 pada tanggal 2010. Berarti kita mempunyai beban bunga dan utang bunga, yaitu kita langsung ada tulis karena ini beban bunga kita kreditkan kayak ini seperti beban gaji, nggak usah di otak-atik atau apalah. Terus kita langsung aja masukkan ke dalam debit beban bunga dan kredit utang bunga senilai Rp85.500. Nah, yang terakhir yaitu berdasarkan catatan perusahaan memperoleh pendapatan pada bulan Juli 2010 dan belum dicatat sebesar Rp235.425.000. Nah, pada bulan Juli ini kita sudah mendapatkan pendapatan tapi belum dibayarkan pada perusahaan. Jadi kita belum menerima uang. Jadi kita catat sebagai piutang usaha di debit senilai Rp235.425 dan pendapatan usaha di kredit senilai Rp235.425. Jadi itu ya. Terus jumlah totalnya itu ada Rp2.912.675. Oh maaf, 2.912.675
Rp12.675. Ini juga debit kredit sama kalau kita membuat jurnal umum, di sini tanggalnya harus 31 karena kita per Desember, akhir bulan, tanggal akhir bulan. Selanjutnya kita bahas soal yang ketiga. Ini sudah. Soal yang ketiga yaitu saya bacakan terlebih dahulu seperti tadi. Nah, dalam neraca saldo, akun perlengkapan senilai 6.500.000 di debit dan pada akhir tahun diketahui pemakaian perlengkapan tersisa Rp4.500.000. Nah, kita disuruh untuk membuat jurnal penyesuaian pada tanggal 31/12. Yaitu, nah, kita debitkan beban perlengkapan karena yang dicari beban perlengkapan senilai 4.500.000 dan perlengkapan senilai 4.500.000. Nah, jurnal itu untuk penyesuaian dan pada tanggal 1 Mei 2008 dibayarkan iklan untuk 1 tahun senilai 3.600.000. Pada akhir tahun perusahaan tutup buku dibuat jurnal umum tanggal 1 Mei dan jurnal penyesuaian tanggal 31/12. Nah, kita disuruh untuk membuat buku jurnal umum dan penyesuaian, tapi konteksnya yaitu iklan diakui sebagai beban dan iklan diakui sebagai harta. Yang pertama kita bahas iklan diakui sebagai harta. Jurnal umumnya yaitu soalnya tadi dibayar iklan untuk 1 tahun 3.600.000, berarti kita kalau jurnal umum menjurnalnya kita membelikan, berarti kita iklan dibayar di muka senilai 3.600.000 dan kas di kredit senilai 3.600.000. Maka jurnal penyesuaiannya adalah kita bebankan iklan senilai Rp2.400.000 dan kreditkan iklan dibayar di muka senilai Rp2.400.000. Ini caranya, yaitu kok bisa dapat 2.400.000 dari mana? Ini nilai yang sudah menjadi beban 1 Mei sampai 31 Desember, yaitu sama dengan 8 bulan. 8 bulan per 12 atau 1 tahun dikali 3.600.000 tadi untuk 1 tahun sama dengan 2.400.000. Beban ya, kalau menjurnalnya. Selanjutnya, iklan diakui sebagai beban. Jurnal umumnya yaitu seperti tadi. Beban iklan 3.600.000 di debit dan kas di kredit senilai 3.600.000. Maka jurnal penyesuaian yaitu karena ini sudah beban, tidak mungkin kalau kita di penyesuaian juga membebankan di debit. Berarti kita ubah menjadi iklan dibayar di muka senilai 1.200.000 dan beban iklan di kredit senilai 1.200.000. Caranya yaitu nilai yang belum menjadi beban, yaitu 1 Januari sampai 1 Mei. Berarti 4 bulan. 4 bulan per 1 tahun atau 12 bulan dikali 3.600.000 sama dengan Rp1.200.000 untuk masukkan ke jurnal penyesuaian. Tanggal 3, perusahaan memberlakukan gaji mingguan untuk para karyawan. Gaji dibayarkan setiap hari Sabtu sebesar Rp1.500.000 jika tanggal 31 Desember jatuh pada hari Selasa. Buat jurnal penyesuaian tanggal 31. Berarti kita bebankan gaji, beban gaji 31/12 ini tanggalnya. Kita bebankan kita debitkan beban gaji senilai Rp500.000 dan juga utang gaji senilai Rp500.000. Ini terakhir yaitu tanggal 1 April 2008 diterima sewa untuk 10 bulan dicatat sebagai utang. Akhir tahun perusahaan tutup buku dan buat jurnal umum tanggal 1 April dan penyesuaian 31 Desember. Nah, pertama kita bahas
1 April, jurnal umum KAS. Karena di sini tidak tertera nilainya, ini saya buat sendiri. 1/4 KAS, kita mendapatkan uang atau menerima uang perusahaan senilai 1.800.000 dari sewa diterima di muka. Kita kreditkan sewa diterima di muka senilai 1.800.000. Dan jurnal penyesuaiannya yaitu 31 Desember kita diberikan sewa diterima di muka karena ini sudah kredit, kita tidak mungkin mengkreditkan lagi karena nanti bisa berkurang. Ini kita sewa diterima di muka, kita masukkan di DP senilai 1.600.000